Siang, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Masih ingat dengan yel-yel kita? Masih, Bu. Kita mulai ya dengan yel-yel. Ekonomi pasti bisa. Ekonomi pasti bisa. Yes, yes, yes. Yes. Oke. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Sebelum saya melanjutkan materi atau pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi, terimalah salam dari saya. Shalom Yahoo. Shalom, Yahoo. Baik, di dalam materi pembelajaran pada hari ini, kita akan mengenal yang namanya model pembelajaran. Maka sebelumnya marilah kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih bernafas pada hari ini. Bapak, bentar lagi kami mau mulai belajar kami, kiranya Bapak bukalah hati pikiran kami supaya bisa menjawab soal dari Bapak Ibu guru kami. Bapak, begitu juga dengan guru kami, berilah kesabaran, ketabahan untuk lebih mendidik kami. Cuma inilah dua anak ini Bapak yang jadikan kesempurnaan, Engkau sempurnakan melalui anak Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita diberi berkat, diberi kekuatan, dan diberi hikmat, maka untuk menyelaraskan kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya saya mengabsen kita dulu, siapa-siapa aja yang hadir dan siapa-siapa aja yang belum hadir pada saat ini. Dengarkan namanya satu persatu ya. Kalau hadir, katakan hadir. Dan jangan jawab kalau bukan Anda yang disebutkan namanya. Sudah mengerti semua anak-anak? Mengerti, Bu. Oke. Novitri Astri Laia. Hadir, Bu. Dibesarkan suaranya ya, Dek, karena cuaca hujan. Tiarni Wazubu. Hadir, Bu. Kita tiba pada pembelajaran inti, yaitu mengenai tujuan pembelajaran tadi yang 3, yaitu mengenai aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Setelah ada penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka kita akan memulai mata pelajaran ini atau akan kita memulai materi pelajaran ini melalui stimulation atau pemberian rangsangan kepada siswa agar siswa mampu menerima, mampu menerapkan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian saya harapkan kepada siswa-siswa saya agar memperhatikan slide yang akan saya tampilkan. Sebelum kita masuk pada kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Ada beberapa faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya kompos, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya fosil ataupun tambang. Yang kedua, tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih.
Tenaga kerja terdidik contohnya dokter ataupun pilot. Tenaga kerja tidak terdidik misalnya kuli bangunan. Dan tenaga kerja tidak terlatih misalnya juga buruh bangunan. Yang ketiga, modal bergerak dan tidak bergerak, tetap dan lancar. Modal bergerak contohnya kendaraan, dan modal tidak bergerak contohnya gedung. Yang keempat, kewirausahaan teknologi, manajemen dan organisasi. Contohnya kewirausahaan toko pakaian misalnya laundry. Misalnya juga di dalam teknologi pangan maupun medis. Dan di dalam manajemen berupa inovasi. Kegiatan ataupun tujuan kegiatan produksi yaitu menghasilkan kebutuhan manusia. Kedua, ingin meraih keuntungan. Ketiga, menghasilkan barang ataupun jasa. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelima, ingin meraih keuntungan. Dan keenam, membuka lapangan pekerjaan. Adapun macam-macam kegiatan produksi tersebut. Yang pertama, menghasilkan barang baru, misalnya dalam pertanian. Mengubah bentuk barang, misalnya membuat kerajinan. Mengambil kekayaan alam, misalnya menangkap ikan di laut. Menyimpan barang, misalnya di pergudangan. Kelima, pemasaran barang, yaitu menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen. Keenam, pemindahan hak milik dengan melakukan transaksi. Yang ketujuh, memberikan pelayanan pada konsumen. Yang kedua, mengenai distribusi. Distribusi dapat dikatakan sebagai kegiatan manusia dalam menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, tanpa merubah bentuk dan fungsi barang. Adapun tujuan dari distribusi tersebut, yang pertama, meraih keuntungan, memperlancar proses produksi, menyalurkan barang sampai ke konsumen, meraih keuntungan, memperlancar proses produksi, dan membantu konsumen mendapatkan barang. Adapun macam-macam distribusi tersebut. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen. Biasanya dilakukan bila barang tidak tahan lama dan luas pasar kecil. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi yang mempergunakan jasa agen menjual barangnya di wilayah tertentu sebagai perwakilan produsen. Misalnya dalam otomotif kita kenal dengan ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu distribusi yang melalui banyak perantara seperti grosir, warung, pedagang, dan asongan. Kita masuk pada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mempergunakan atau mengurangi nilai guna suatu barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku konsumsi disebut juga sebagai konsumen. Tujuan konsumsi yang pertama, memenuhi kebutuhan, dan kedua, mencapai kepuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang yaitu jumlah pendapatan, gaji, upah, bonus, dan komisi. Selera tingkat pendidikan, status sosial, latar belakang pendidikan, budaya ataupun agama, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Dan bukan cuma melihat, tetapi baca, resapi, pahami, dan tanya nanti pada saat saya beri kesempatan untuk sesi pertanyaan. Ya, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kepada siswa-siswa saya untuk bertanya mengenai slide yang saya tampilkan kepada Anda tadinya. Oke, melalui pertanyaan ini akan saya bagikan
LKPD sebagai tempat acuan di dalam menjawab pertanyaan atau sebagai acuan di dalam menjawab pertanyaan yang telah Anda perhatikan di dalam tayangan slide tadinya. Oke, akan saya bagikan LKPD-nya. Dan kemudian untuk membentuk kelompok, sekalian bentuk kelompok masing-masing. Satu kelompok ada 6 orang. Bentuk 3 kelompok. Silakan. Bentuk kelompok. Bentuk kelompok diskusi. Jangan ribut. Oke, dibahas ya melalui kelompok diskusi yang kita bentuk. Jangan ribut, dibahas bersama. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ditanya sama kawannya, boleh melalui saya juga ditanya, melalui guru ya. Ya, Bu. Oke, saya harap bisa ini ya, tenang ya. Ya, Bu. Ya, boleh keluar suaranya, tetapi tidak melebihi ruangan ini ya. Namanya juga diskusi pasti ada bersuara. Ya, ada pertanyaan deh. Apa yang menjadi pembahasan yang kurang kamu jelaskan, yang kurang kamu pahami, kamu bahas di dalam kelompok kecil kamu ini. Jadi kalian bahas, setelah Anda nanti kita bahas, baru nanti kita presentasikan di depan, ya masing-masing kelompok nanti. Tetapi pada saat ketiga kelompok ini nanti tidak semua maju untuk presentasi, tetapi satu-satu. Jadi kelompok yang lainnya adalah menjadi kelompok pendengar atau yang memberi pertanyaan. Oke, silakan lanjutkan, Bu. Ya, menjawab soal ini mana? Yang mana? Nah, caranya juga sama. Kalau ada tadi melalui tayangan slide atau melalui pemaparan saya tadi melalui PowerPoint yang kurang jelas, jadi itu yang kamu bahas di dalam kelompok kecil kamu ini. Kamu bahas apa yang menjadi kendala yang kamu alami di dalam pengertian, misalnya pengertian distribusi atau pengertian konsumsi atau pengertian mengenai distribusi. Jadi kamu bahas bersama, baru nanti setelah ada pembahasan melalui kelompok kecilmu, baru kita bahas bersama melalui presentasi bersama di semua yang ada di dalam kelas ini. Mengerti? Oke, silakan. Oke ya, waktu selesai. Ya, waktu selesai untuk diskusi. Atau masih ada yang belum? Masih ada? Masih, Bu. Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Silakan. Karena sudah selesai untuk didiskusikan. Dan sekarang kita akan mempresentasikan materi melalui slide PPT yang telah kita lihat tadinya. Kemudian 3 kelompok, masing-masing ada 6 orang satu kelompok, dan satu kelompok untuk presentasikan hasil diskusinya, dan 2 kelompok lagi adalah menjadi kelompok pendengar atau kelompok penanya atau kelompok yang memberi saran apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan usaha manusia untuk atau menambah nilai guna barang dan jasa. 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi ialah 1. Faktor sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, faktor sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Dan yang terakhir, faktor kewirausahaan. Nah, bagaimana cara mendistribusikan barang yang dilakukan pada
gambar. Pendistribusian barang yang dilakukan adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem dari produsen konsumen melalui agen grosir dan lain-lain. Pelaku ekonomi melakukan kegiatan konsumsi pada gambar di atas, yaitu yang melakukan kegiatan ekonomi di atas adalah rumah tangga keluarga karena terlihat pada gambar. Barang yang dikonsumsi adalah kebutuhan manusia sehari-hari dalam rumah tangga. Oke, sekarang sampaikan Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3 atas perhatian teman-teman semua. Oke, kita sudah dengar bersama hasil diskusi dari kelompok 1 dan sekarang kelompok 1 memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan kawanmu, katanya dia kurang mengerti tentang Apa yang dimaksud dengan konsumsi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pertanyaan dari kelompok kawanmu. Jadi barang siapa yang ada mau kasih saran, kasih tanggapan, boleh unjuk tangan. Oke, silakan, Frida. Manusia melakukan konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga kelangsungan hidup. Oke, benar? Masih ada lagi yang mau memberikan saran? Berarti kalau nggak ada yang lagi yang mau memberi saran atau memberi tanggapan, berarti sudah mengerti semua ya? Sudah, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke. Untuk lebih jelasnya, mengenai pertanyaan kawanmu atas nama Novi yang mengatakan bahwa apa gunanya atau apa fungsinya kegiatan konsumsi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Coba pasang telinganya. Jadi kalau dikatakan fungsi atau kegunaan, kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi, dan terlebih lagi adalah mengenai pertanyaan kawanmu mengenai kegiatan konsumsi dapat memenuhi kebutuhan kita untuk sehari-hari, baik di dalam kegiatan misalnya untuk kebutuhan hidup maupun di dalam kebutuhan misalnya untuk misalnya harga diri, ya bisa. Itu juga mengenai kebutuhan konsumsi juga itu. Bukan hanya berarti kalau dikatakan itu untuk kebutuhan hidup itu hanya sekedar untuk makan saja, hanya untuk makanan saja. Tetapi untuk gaya hidup kita ini juga, itu juga dikatakan sebagai kebutuhan hidup. Kalau kita tidak punya gaya hidup, sama artinya kita ini adalah orang apa? Orang mati, ya, karena tidak punya lagi rencana, ya, karena manusia mempunyai gaya hidup, mempunyai kebutuhan untuk bisa istilahnya mempercantik diri atau yang lain sebagainya. Itu juga merupakan namanya kebutuhan hidup. Itulah ya contohnya kalau seandainya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekitar di sini ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas mengenai penjelasan saya atau melalui tadi hasil diskusi kawan-kawan Anda? Boleh, kita berikan lagi kesempatan. Apabila tidak ada lagi yang mau bertanya atau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, maka saya menyampaikan kepada Anda untuk mengkaji ulang kembali, untuk menyimpulkan hasil diskusi dalam kelompok masing-masing tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam kelompok diskusi tadi saya juga sudah mencatat ya. Saya sudah mencatat siapa-siapa aja
di masing-masing kelompok itu yang aktif. Jadi jangan asal menganggap kalau kelompok itu hanya untuk sekedar untuk bicara, tetapi fungsi kelompok adalah untuk menjalin keakraban, untuk menjalin persahabatan di dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian dengan saya mencatat keaktifan Anda, dengan saya melihat kreativitas Anda di dalam kelompok, maka ada juga nilai plusnya dari saya, ya. Jadi kalau seandainya saya buat kelompok, coba dipahami, coba diikuti, dan coba untuk dijalankan dengan baik. Setelah itu, apabila Anda atau apabila anak-anak saya sudah mengerti semua, maka kegiatan atau materi pembelajaran yang sedang berlangsung ini kita selesaikan sampai di sini saja. Dan untuk minggu depannya saya memberitahukan materi selanjutnya untuk bisa dibahas-bahas di rumah, untuk bisa ada nanti hasil diskusi kita lagi untuk kita diskusikan kembali. Jadi coba materi untuk minggu depannya coba untuk dibahas di rumah. Jadi coba dibahas-bahas, dibaca-baca, dan apabila nanti ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang dipahami, boleh nanti kita diskusikan pada materi selanjutnya pada minggu depan. Oke, kemudian saya mau bertanya di dalam kegiatan terakhir ini sebelum kita pulang. Saya mau bertanya, apakah materi di dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini sudah dipahami semua? Sudah? Oke, sudah. Kalau seandainya ada yang kurang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, boleh kita bahas bersama. Oke, kemudian di dalam proses kamu diskusi itu, apa yang perlu kamu tingkatkan? Dengan kamu berdiskusi seperti ini atau dengan saya memberikan kelompok diskusi ini, apa yang boleh kamu gali di sana? Apa yang boleh kamu ambil? Atau apa yang boleh kamu terapkan nanti di dalam kehidupan kamu? Misalnya entah di luar atau misalnya di dalam sekolah untuk selanjutnya. Apa yang bisa kamu lihat di dalam kelompok ini sebelum kita tutup materi kita? Ada yang bisa kamu lihat? Oke, silakan Novi. Apa yang bisa kamu lihat? Kerjasama yang baik, Bu. Oke, bagus. Kerjasama yang baik. Tepuk tangan dulu. Masih ada lagi? Apa yang bisa kamu lihat dengan kita membentuk diskusi kelompok ini? Apa lagi, Dek? Satu orang lagi. Siapa yang bisa memberi jawabannya? Apa yang bisa kamu dapatkan dari kita membentuk kelompok diskusi kecil ini? Oke, Intan, silakan Dek. Apa yang bisa kamu rasakan? Oke, selain memiliki kerjasama, baru yang namanya terbina yang namanya kekompakan. Oke, aturan tadi mungkin kamu tidak ngomong dengan dia kan, tetapi dengan saya membentuk kelompok, berarti Anda sekarang sudah berbaikan. Pembahasan materi kita pada hari ini, dan saya harapkan apapun yang saya sampaikan pada hari ini coba untuk dibahas kembali di rumah. Dan apa yang terbaik yang kamu ambil di dalam kelompok ini hari ini, terapkanlah di dalam kehidupanmu, baik di rumah maupun untuk kelompok-kelompok kecilmu di sekolah nantinya. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Sebelum kita tutup materi pembelajaran pada hari ini, maka marilah kita juga
menyerahkan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, agar pada hari ini juga kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan selamat nantinya kalau sudah pulang ke rumah. Jadi jangan lupa pulang ke rumah, jangan lagi keluyuran kemana-mana karena sudah sore. Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini dan ditutup dengan doa. Bapak yang baik, Bapak yang tetap dalam surga, puji dan syukur menjatuh atas kehadiran pada sore hari ini. Ya Bapak, bentar lagi kami akan berpisah di kota kami ini masing-masing dan antarlah kami pada titik kami masing-masing dengan selamat. Dan berkatilah guru kami yang telah mengajarkan kami pada pagi hari ini, dan inilah anak ini singkat ini dari sana kami laksanakan lagi anak Yesus Kristus dalam semua dosa kami. Amin. Amin. Ya.